Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Agus Wi Channel bersama Pak Agus Widodo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fisika asid AW materi kelas 12, yaitu bab medan magnet. Nah teman-teman, di SMP mungkin kalian sudah dapatkan tentang magnet batang, di mana ada kutub utara, kutub selatan. Maka garis gaya medannya itu mengalir dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, daerah di mana masih mendapat pengaruh garis gaya medan magnet itu dinamakan dengan induksi magnet atau medan magnet. Nah, untuk kelas 12 ini kita akan membahas subtopik yang pertama adalah bagaimana menentukan medan magnet pada kawat lurus yang berarus. Oke, kita simak materi medan magnet pada kawat berarus. Oke teman-teman, untuk subtopik yang A, menentukan medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, yang pertama kita akan tinjau bagaimana menentukan medan magnet kawat lurus berarus. Ada dua tinjauan, yaitu untuk kawat yang pendek. Kawat yang pendek itu masih terukur. Misal begini, ada kawat lurus berarus I, kemudian ada titik yang berjarak A, titik P, kemudian antara ujung-ujung kawat ini ada sudut alfa dan beta. Maka untuk menentukan kuat medan magnet di titik P, maka hasilnya B di P sama dengan mu0 kali I per 4 pi kali A kalikan cos alfa plus cos beta. A itu jarak titik, P derajat kawat berarus yang tegak lurus. Bagaimana kalau kawatnya itu panjang? Jadi untuk kawat pendek itu terukur, misalkan 8 meter, 6 meter tidak terukur. Kawat pendek, kawat panjang itu tidak terukur. Maka kita asumsikan nilai alfa dan beta itu berimpit, maka nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukin ke rumusan dasar ini, cos 0 ditambah cos 0, cos 0 itu 1 tambah 1, 2 hasilnya. 2, ini 2, kita coret dengan yang ini 4, sehingga hasilnya didapat untuk kawat yang panjang B di P itu sama dengan mu0 I per 2 pi kali A. Satuannya apa? Satuannya dalam Tesla. Oke. Nah, keterangannya itu teman-teman. BP itu kuat medan magnet, mu0 itu konstanta atau permagnetika ruang hampa, nilainya 4 pi 10 pangkat 7 Weber per ampere meter. Sedangkan I adalah kuat arus, satuannya ampere. A itu jarak titik P ke kawat, satuannya meter. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan arah induksi magnetnya? Maka kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari lain itu menunjukkan arah induksi magnet. Pak Agus akan berikan contoh bagaimana menentukan arah medan magnetnya. Misal begini, ada kawat lurus berarus. Nah, mana arusnya di sini, ke atas. Ada titik P di sini. Maka untuk menentukan kemana arah B-nya, kita praktekkan ibu jari I ke atas, B-nya terhadap titik P, berarti masuk ke bidang. Tanda masuk itu dilambangkan dengan cross. Bagaimana kalau ada titik lain, misalnya titik Q, misalnya Q-nya di sini tuh. I. Maka secara konsep tadi ibu jari tetap ke sana, nah Q-nya kan di sebelah kiri, maka begini ya, jadi arah B-nya ke luar. Kalau keluar itu tandanya dot ya, jadi arah B-nya ke luar. Oke, bisa dipahami ya Nana ya. Oke, nah untuk supaya lebih jelas, aku akan berikan contoh soal. Yang pertama begini, ada kawat berarus I gitu ya,
kawatnya 2. Oke, sorry, kawatnya 2. Nah, ini terpisah pada jarak D misalkan. Nah, titik P itu terletak di antara kedua kawat. Dengan kawat pertama, ini kawat pertama, ini kawat kedua. Jaraknya dengan kawat pertama itu 1/3D. Jadi sisanya yang ke sini TP ya. Sisanya berapa? 2/3D dengan kawat kedua. Nah, pertanyaannya berapa besar kawat I2 dan kemana arah arusnya supaya B di P itu sama dengan 0. Nah, teman-teman, langkah pertama apa? Tentu kalian harus bisa menentukan arah B-nya di titik P ini akibat pengaruh kawat pertama dengan kaidah tangan kanan. Berarti kalau kita praktekkan, maka B akibat kawat pertama ini arahnya adalah masuk. Ini B1. Otomatis kita bisa menentukan arah untuk kawat yang kedua supaya medan magnet di P itu 0, berarti kan harus ada yang melawan. Artinya keluar. Nah, keluar itu bagaimana? Kalau titiknya di sini, berarti kan arahnya harus ke atas supaya keluar. Ya. Ini berarti ke atas. Sehingga simbolnya untuk yang kawat yang kedua adalah B2-nya ke atas. Sehingga kita bisa menentukan supaya 0, maka B1 itu harus sama dengan B2. Nah, kita lihat rumusnya. Karena ini kawatnya panjang, maka kita gunakan rumus ini. mu0 kali I arus kawat pertama per 4pi jarak P ke kawat pertama itu kan 1/3D. A-nya tak bagus ganti 1/3D. Harus sama dengan mu0 kali I yang kedua per 4pi. Nah, jaraknya A-nya ini dari P berapa? Kan 2/3D. 2/3D. Ada unsur yang sama di ruas kiri dan ruas kanan, kita coret. Coret mu0 nya, 4pi nya juga kita coret, D nya juga kita coret. Kemudian kita kalikan silang. 3-nya bisa coret ya? Bisa. Kita coret 3-nya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai kuat arus yang kedua itu sama dengan, ini kalikan ke sana, 2 kali dari kuat arus yang pertama, di mana arahnya kemana? Arahnya arah ke atas. Nah, itu teman-teman untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, 2 buah kawat sejajar dialiri arus I1 sama dengan 1,8 ampere dan I2 3,2 ampere, tegak lurus bidang datar. Jarak antara kedua kawat 10 cm. Jika titik P berada 6 cm dari kawat I1 dan 8 cm dari kawat I2, hitung induksi magnet di P bila arah arus kedua kawat sama. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama kita gambar dulu 2 kawat. Nah, tadi dikatakan kedua kawat itu tegak lurus bidang datar. Anggap bidang datarnya ini adalah papan ini ya, yang patisnya ini. Maka patis gambar begini, kawatnya itu masuk tegak lurus papan itu, kawat pertama. Kemudian ada kawat kedua di sini. Jarak keduanya tadi 10 cm. Nah,
secara logika maka tidak mungkin titik P itu berada di antaranya, karena dia berada 6 cm dari kawat pertama dan 8 cm dari kawat kedua. Mungkinkah di area sini? Tidak mungkin. Atau mungkin di sini? Juga tidak mungkin. Maka gambar yang tepat di sini dia 6 cm, berarti dari kawat pertama. Bagus gambar ini. 6 cm. Ini kawat pertama. Kemudian dengan kawat kedua itu 8 cm, ini 6 cm. Otomatis ini tegak lurus. Langkah berikutnya ini titik P nya. Gambar dulu bagaimana pengaruh watt medan listrik akibat kawat pertama dengan tadi kaitan tangan kanan. Praktekkan dulu. Oh, arah kawatnya harusnya masuk ke bidang. Berarti gini, ada P, berarti arahnya kemana? Set, mana kan? Nah, kemudian di sana, jadi pakai gambar sini. B1-nya ke sana. Ini ya. Set, begini kan? Nah, ke sana. Ya. Ini B1. Nah, sekarang B2-nya sudah titik P. Ini ya, tangannya gini, B-nya masuk ke sana. Berarti arahnya ke sana. Ini adalah B2. Maka untuk mencari B di P, kita tarik garis sejajar kedua watt medan itu. Caranya ke sana. Ini adalah B di P. Maka untuk mencari B di P itu nilainya sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Kembali lagi ke rumusan. Nah, langkah pertama teman-teman, kita hitung dulu nilai B1 nya berapa. B1 rumusnya mu 0 kali I1 per 2pi kali A1. Kenapa pakai 2pi, pakai kawat panjang? Karena ini tadi tidak terukur ya. Kita masukkan nilainya. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I1 nya adalah 1,8 per 2pi, A nya adalah 6 cm. Kita ubah ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 2. Kita coret, kalau ada unsur yang bisa kita coret tinggal 2. Nah, kemudian hasilnya 2 kali 18 berapa? 36 dibagi 6 berarti 6, karena ini koma berarti menjadi hasilnya 0,6 dinaik min 7 ditambah 2 berarti 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter. B2 nya kita hitung. B2 nya dengan cara yang sama, langsung ya. Mu 0 I2 kali 2pi A2. Mu 0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I2 nya adalah 3,2 per 2pi, A nya adalah ini jarak terhadap P terhadap kawat kedua, berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Dengan cara yang sama kita coret angka-angka yang sudah kita coret. Ini kita coret 2pi dengan 4pi sudah 2 dikali 3,2 6,4, atau misalkan kalau hitung 64 bagi 8 jadi 8, hasilnya tinggal 0,8 dinaik kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, maka BP nya itu sama dengan akar tadi B1 ketemunya 0,6 kali 10 pangkat min 5 kuadrat ya, ditambah dengan 0,8 kali 10 pangkat min 5 kuadrat. Ingat, kalau 6 dengan 8 dikuadratkan maka hasilnya kan 10. Kalau 0,6 dengan 0,8 kuadrat maka hasilnya berapa?
1. Nah, tinggal hasil akhirnya kan ini aja, 10, pangkat min 10 juga sama min 10. Nah, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Oke, itu teman-teman untuk subtopik yang A. Kita lanjut yang B, yaitu untuk kawat melingkar berarus. Oke, berikutnya kita bahas tentang menentukan kuat medan magnet pada kawat melingkar berarus. Ini bagus gambar seperti ini. Ada kawat melingkar, kemudian dialiri arus I. Nah, jari-jari kawat misalkan A, titik P ini di pusat lingkarannya, kemudian ada titik Q yang berjarak X melewati sumbu lingkaran ini. Nah, kalau kita tarik garis terhadap tepi lingkaran ini, ternyata ada sudut alfa. Nah, sisi miringnya ini R. Maka biasanya ada dua keadaan yang ditanyakan. Yang pertama, menentukan kuat medan magnet di sumbu melalui pusat pada jarak X. Maksudnya begini, jadi kuat medan di titik yang melewati sumbu lingkaran dan berjarak X, berarti di Q kalau di gambar ini. Maka B di Q itu sama dengan mu 0 dikali I, arus yang lewat di lingkaran itu, per 2A. A ini adalah jari-jari lingkaran, kemudian N dikali N itu adalah banyaknya lilitan, banyaknya kawat ini yang melingkar ini. Kalau hanya 1 ya 1, kalau 2 ya N nya 2, kalau lingkarannya hanya setengah ya berarti N nya setengah, dikalikan sinus pangkat 3 dari alfa. Nah, rumus ini itu kalau ditanya menentukan yang namanya kuat medan di titik Q yang berjarak X. Apakah boleh nilai sin pangkat 3 dari alfa itu kamu ganti, misalkan kan sin itu A per R, boleh diganti A per R pangkat 3 kalau memang tidak ada sudutnya, tapi ada sisi di depan sudut dan sisi miringnya boleh diganti ya. Jadi sin alfa boleh diganti dengan A per R pangkat 3. Kita lanjut. Bagaimana kuat medan magnet di pusat lingkaran atau di B kalau gambar ini? Maka B di B itu sama dengan mu 0 dikalikan I dikali N, banyaknya lilitan, per 2 kali A, jari-jari lingkarannya. Oke, nah berikutnya yang ketiga, kita akan bahas bagaimana menentukan kuat medan pada solenoida. Solenoida itu apa ya, semacam selingki gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya kalau bagus gambar. Di sana ada solenoida dengan panjang L. Nah, ini ada panjangnya L, kemudian ada di tengah-tengah solenoid itu misalkan titik P, kemudian yang di ujung titik Q. Maka untuk menentukan kuat medan magnet di tengah-tengah solenoid, berarti di P, B di P itu sama dengan mu 0. Ini tentu ada arusnya ya, teman-teman, ada arusnya I gitu ya, kali I kali N kecil. Apa N kecil itu? N kecil itu maksudnya adalah banyaknya lilitan, N besar per L. Jadi boleh bagus nanti B di B itu sama dengan mu 0 kali I kali N per L. N nya apa tadi? Banyak lilitan, L itu panjang solenoid. Bagaimana kalau di ujung? Ini di ujung, atau istilahnya di Q ya. Maka B di Q itu sama dengan setengah dari B di P, berarti tinggal berapa? Mu 0 kali I kali N per 2 L ya. Supaya lebih klik, kita langsung ke soalnya. Oke, soal pertama, ada kawat seperti pada gambar ini dengan jari-jari 3 meter dialiri arus 6 ampere. Hitung induksi magnet di titik P, di
P itu di pusatnya, di sini ya jaraknya. Nah, ini 3 meter. Oke teman-teman, pertama kalau kita ingin tahu misalkan kemana arah B nya, maka kita praktekkan tadi, ini jari ini adalah B nya, berarti masuk ke bidang ini. Nah, maka ini kita anggap lingkaran tapi hanya seperempatnya, sedangkan yang kawat lurus ini tidak menimbulkan induksi di titik P. Yang menimbulkan induksi hanya seperempat lingkaran ini saja. Nah, karena dia berada di pusat, maka kita gunakan rumusan yang kuat medan magnet di pusat lingkaran, kayak ini. Oke, kita tuliskan rumusnya. B di P di pusat tadi apa? Mu 0 kali I kali N per 2A. Kita masukkan nilainya. Mu 0 tadi berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7, I nya adalah 6. Nah, N tadi kan jumlah limitan, karena dia hanya seperempat, kita tuliskan seperempat ya, per 2 kali A nya itu jari-jarinya lingkaran itu, jadi kali 3. Kita coret unsur-unsur yang sama, ada 4 di sini, coret dengan 4. 2 kali 3 6, kita coret dengan yang atas ya, sehingga hasilnya adalah pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, tahu Weber per meter persegi. Kita lanjut ke soal kedua teman-teman. Ada solenoid panjang 1 meter dengan 500 lilitan dan jari-jari 5 mm. Bila solenoida dialiri arus 0,2 ampere, hitung induksi magnet di tengah solenoida. Jadi kita menggunakan rumusan solenoid yang di tengah, berarti yang ini di tengah ya. Kita masukkan rumusnya. B di P itu sama dengan mu 0 I kali N per L. Kita masukkan mu 0 nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7, harusnya 0,2 atau Pak Gus tulis 2 per 10. N nya berapa? 500 per L nya 1 meter. Nah, sekarang kita coba coret yang bisa kita coret. Ini kita coret. Nah, nolnya ini dengan 10. Kemudian 2 kali 50 kan 100. Ini 100 atau 10 pangkat 2 ya. Berarti hasilnya hasil akhir adalah 4 pi, ini 10 pangkat min 7 dengan 10 pangkat 2, berarti kali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter persegi. Ini B di P. Nah, itu tadi teman-teman konsep yang kedua, menentukan kawat melingkar berarus, juga untuk solenoida. Nah, mungkin nanti kalian menemukan pembahasan kalau solenoida dibentuk melingkar itu namanya toroida. Toroida. Rumus toroida itu begini ya, gambarnya Pancasila begini. Nah, melingkar gitu. Gitu ya. Nah, ini jari-jarinya gitu ya. Jari toroida. Toroida. Maka rumusnya sama dengan solenoid yang di tengah, yaitu BP mu 0 kali IN. L nya kita ganti dengan keliling lingkaran. Jadi untuk toroida rumusnya tinggal di P ya, ini pusatnya. B di P sama dengan mu 0 kali I kali N. L nya kita ganti 2 pi L ya. Nah, itu teman-teman untuk segmen kali ini. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami konsep medan magnet ya. Kalau pun ada kesalahan, Pak Agus mohon maaf, karena kesalahan itu datanya dari Pak Agus sendiri dan kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Agus akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Fisika.